Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita berjumpa kembali di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus di sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-22 dan kita akan mendengarkan kisah seorang misionaris yang bernama Matthias van der Broek bersama saya, Lala. Perkembangan misi Kristen Protestan di Timur berawal dari kehadiran seorang pendeta Belanda bernama Matthias van der Broek pada tahun 1614 di kota Kupang. Sebagai misioner dengan tugas utamanya adalah memelihara dan merawat kehidupan rohani para pegawai dan tentara VOC yang ada di dalam benteng Fort Concordia. Dan sewaktu-waktu, Matthias van der Broek menggelar pekabaran Injil di luar benteng. Dari benteng inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya Jemaat Kota Kupang hingga saat ini. Di dalam perkembangan misi pelayanan selama kurang lebih 4 abad, yaitu dari tahun 1614 hingga 2005, Jemaat Kota Kupang ini telah mengalami berbagai keadaan pasang surut. Namun demikian, berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan, Sang Pemilik dan Kepala Gereja, sampai saat ini, Jemaat Kota Kupang masih tetap berfungsi melayani umatnya dengan baik. Di dalam waktu yang sangat singkat, Matthias van der Broek berada di Kota Kupang. Pekerjaannya hanya sedikit menampakkan hasil, tetapi ia harus tetap dicatat sebagai pendeta Protestan pertama yang diutus di Pulau Timur. Dari kisah perjalanan Matthias, kita belajar bahwa pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan totalitas seperti yang dilakukan oleh Matthias, di mana beliau memulai pelayanan dari kelompok yang kecil di dalam benteng hingga akhirnya dapat berkembang menjadi jemaat yang lebih besar. Semua itu karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita tahu juga tentang perjalanan Gereja Wiyung. Bagaimana awal mulanya GKI Wiyung ini ada. Dimulai dari persekutuan yang dihadiri oleh beberapa orang-orang yang rindu dan tekun berdoa dengan sungguh di rumah seorang jemaat, lalu bertumbuh menjadi pos jemaat di tempat yang sederhana dan berpindah-pindah hingga bakal jemaat di ruko, dan pada akhirnya Tuhan memberikan tempat yang indah saat ini menjadi jemaat yang dewasa GKI Wiyung Royal Resident. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Seperti tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami dan gereja GKI Wiyung Royal Resident. Engkau yang dari semula merancang dan menuntun kami hingga akhirnya boleh menjadi gereja yang dewasa seperti saat ini. Biarlah di dalam kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk melayani, boleh dengan sungguh kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kiranya Engkau semakin memberkati gereja ini dan semua yang ada di dalamnya, supaya apa yang kami lakukan, pelayanan kami ini, sungguh boleh berkenan di hati-Mu. Amin.